Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9? Semoga Ustadz menjumpai anak-anakku sekalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di tengah pandemi COVID-19 memang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Akan tetapi, setidaknya melalui pembelajaran berbasis video ini, insya Allah, semoga dapat membantu anak-anakku sekalian dalam memahami materi, khusus untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita kan punya yel-yel. Yel-yel kita, Garuda di dadaku, PKN kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti bisa. Yes! Saya yakin walaupun kita belajar dari rumah, bersekolah dari rumah, tetap kita bisa. Anak-anakku sekalian, untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, Ustadz berpesan, marilah bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan juga tetap jaga jarak ketika berada di luar rumah atau bepergian. Untuk lebih afdalnya pembelajaran kita, bersama saya Abdul Aziz, marilah bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ustadz ingin menyampaikan informasi keterkaitannya dengan bahan ajar. Bahan ajar yang Ustadz gunakan, yang pertama bersumber dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berwarna kuning ini, dan yang kedua Ustadz menggunakan buku penerbit PT Airlangga. Mohon maaf anak-anakku sekalian, bukan Ustadz endorse ya. Jadi ini hanya sekedar penyampaian informasi keterkaitannya dengan penggunaan bahan ajar yang Ustadz gunakan untuk menyampaikan materi di dalam video ini. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan Ustadz sampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu di bab 2, di mana kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Patut diingat anak-anakku sekalian bahwa di bab kedua kali ini terdiri atas 3 subbab yang insya Allah akan sama-sama kita belajar. Di mana subbab yang pertama yaitu kita akan belajar tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di subbab yang kedua atau di subbab B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan subbab yang ketiga kita akan belajar tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, di sini Ustadz akan membahas tentang materi di subbab bagian A, yakni tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pembahasan kali ini Ustadz hanya ingin menyampaikan 2 makna terhadap 2 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan insya Allah 2 makna pada kedua alinea selanjutnya akan dibahas dalam video yang berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan materi tentang makna, terlebih dahulu Ustadz ingin menyampaikan bahwa kita sudah pernah mendengar, baik itu di upacara bendera ya, yang dilaksanakan pada setiap hari Senin, temanmu ataupun bapak ibu gurumu
pernah membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Ya. Nah, di sini kita akan membahas makna dari setiap alinea. Alinea yang pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, alinea yang pertama ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Jadi, tidak ada negara di dunia ini ataupun bangsa-bangsa di dunia ini yang menginginkan dijajah oleh penjajah. Termasuk Indonesia, di mana kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun dan kemudian dijajah oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Siapa yang menginginkan agar negara kita dijajah? Pasti kita menginginkan tidak. Nah, anak-anakku sekalian, di alinea yang pertama ini juga memuat 2 dalil, yakni dalil objektif dan juga dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Perhatikan baik-baik, materi ditampilkan di sebelah kirinya Ustadz ya. Nah, kemudian dalil yang kedua, ada dalil subjektif, yaitu aspirasi, keinginan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Karena apa? Karena penjajahan itu membawa penderitaan bagi rakyat, terutama rakyat Indonesia pada waktu itu. Baik anak-anakku sekalian, tadi Ustaz sudah menjelaskan makna di alinea yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke makna alinea yang kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum Ustaz menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam alinea yang kedua, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan bunyi dari alinea yang kedua. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, anak-anakku sekalian, di alinea yang kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, di mana yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, maka dari itu di tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertepatan di hari Jumat, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa di alinea yang kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan itu sebagai cita-cita, cita-cita bangsa Indonesia, di mana telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia di dalam merebut kemerdekaan. Nah, sebagai bangsa Indonesia, terutama kita sebagai rakyat dari bangsa Indonesia, kita harus benar-benar menyadari bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, di mana menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Anak-anakku sekalian,
Di dalam alinea yang kedua, di mana terdapat cita-cita nasional kita, cita-cita nasional bangsa Indonesia, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama kita lihat merdeka. Merdeka mengandung makna terbebas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Dan ini sudah terbukti, negara kita bebas dari penjajahan bangsa manapun. Kemudian makna dari kata bersatu, di mana menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam sebuah negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Walaupun negara kita terdiri atas beribu-ribu pulau yang dipisah oleh lautan, lautan bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian makna dari kata berdaulat. Nah, anak-anakku bisa melihat tampilan makna yang berada di sebelah kiri Ustaz ya. Nah, kata berdaulat ini mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Nah, kedaulatan negara insya Allah akan kita bahas di materi di bab berikutnya nanti. Nanti kita akan membahas tentang kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Nah, selanjutnya makna dari kata adil, ya, sama rata, sama rasa, ya, kata adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, dan juga hubungan antara warga negara dengan negara serta warga negara dengan sesama warga negara yang tentunya dilandasi oleh prinsip keadilan. Nah, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan di dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan juga pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, makna dari kata makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Nah, itu tadi pembahasan materi untuk makna yang kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk makna di alinea yang ketiga dan alinea yang keempat, insya Allah akan dibahas di dalam video yang berikutnya. Anak-anakku sekalian, demikianlah proses pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi di bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada subbab bagian A, yakni makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk dua alinea, yakni alinea yang pertama dan juga alinea yang kedua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan anak-anakku ada pertanyaan, silakan bertanya melalui timeline kelas Pancasila and Civic Education 9 pada aplikasi e-learning, ataupun melalui via email ke asisabdul27@gmail.com atau melalui WA di mana nomor terlampir di bawah ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menutup perjumpaan kita, marilah bersama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
يا رب صل عليه